Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di kelas Al-Madinah, yang mana untuk kali ini kita telah memasuki untuk pembahasan yang bab pertama. Di bab pertama ini kita masih akan membahas tentang pendahuluan pembagian kata. Untuk pembuka, untuk sebagai mukaddimah sebelum kita memasuki pelajaran kita di kelas ini. Yang pertama, di kelas ini yang kita akan pelajari adalah tentang perbedaan kata, ya. Jadi bila kita perhatikan baik-baik bahwa kata, ya, kalau bahasa Indonesia itu kata, atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat, dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang berbeda dari bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki arti kata dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana? Ada perbedaan antara istilah kalimat dan istilah kata. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya. Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan di bahasa Indonesia itu ada istilah kata dan kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab ada istilah kalimat dan jumlah. Kalau kata dalam bahasa Indonesia itu sama dengan artinya dengan kalimat dalam bahasa Arab, kalimatun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kalimat, maka kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah jumlah. Ya, kalau kata itu masih berdiri sendiri, belum menjadi satu kalimat yang sempurna. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu sudah mempunyai susunan. Begitu pula di dalam bahasa Arab itu kalau kalimat berdiri sendiri itu namanya kalimat. Tapi kalau sudah disusun dengan kata yang lain itu menjadi jumlah. Nah, itu yang pertama tentang perbedaan kata di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian di kelas ini juga kita akan membahas atau mempelajari tentang pembagian kata, yang mana di dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama ada isim atau ismun atau kata benda, yaitu contohnya seperti kitabun artinya buku tulis, atau qalamun artinya adalah pulpen. Itu pembagian pertama. Kemudian kata dalam bahasa Arab itu ada fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Fi'ilun bahasa Arabnya itu contohnya seperti kataba artinya menulis, akal artinya makan, dan itu adalah pembagian yang kedua. Kemudian ada pembagian yang ketiga di dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya harf atau harfun. Itu sebagai kata tugas, yaitu memberikan keterangan atau memberikan penegasan atau memberikan keterangan yang lainnya. Itu contohnya seperti min itu artinya dari, ala itu artinya di atas. Itu tadi 3 pembagian isim, fi'il, dan harf. Kemudian isim sendiri pun juga dibagi menjadi beberapa bagian dan pembagiannya pun dikategorikan. Ada pembagian isim itu berdasarkan jenis kelamin. Kalau berdasarkan jenis kelamin, maka isim dibagi menjadi 2 macam atau menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah isim kalau kelaminnya bisa dilihat itu mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki, ya. Contohnya seperti qalamun. Ada pula isim itu yang muannas. Ya, muannas itu perempuan. Itu contohnya seperti thalibatun. Nah, ini bagaimana ciri-cirinya? Nanti akan ada disebutkan di ciri-ciri di video selanjutnya, yaitu mengenai tentang apa itu ciri muannas, apa itu ciri mudzakkar, ya. Jadi yang perlu saya jelaskan di video pertama ini kita akan masih membahas apa yang akan kita pelajari, ya, belum masuk pembahasan. Cuma kita akan pengenalan materi kita di kelas ini. Itu pembagian isim berdasarkan jenis kelamin ada 2, ada mudzakkar dan muannas. Kemudian juga pembagian isim yang dari segi kategori yang lain itu ada kalanya isim dibagi berdasarkan jumlah, itu ada 3 macam. Yang pertama isim ada kalanya mufrad, ya, mufradun itu artinya tunggal dan ini adalah bentuk dasar, contohnya seperti kitabun artinya satu kitab. Kemudian isim yang berdasarkan jenis kelamin ada yang musanna atau dual, itu contohnya seperti kitabani artinya 2 kitab. Kemudian yang ketiga artinya isim ada yang jamak, ya, jamak itu lebih dari 2, contohnya seperti kutubun, yaitu artinya beberapa kitab. Jadi kitabun, kitabani, kutubun itu bentuk perubahan dari satu kata berdasarkan jumlahnya.
Itu pembagian isim berdasarkan jumlah. Kemudian yang selanjutnya juga ada macam-macam isim yang lainnya yang akan kita bahas di kelas ini. Diantaranya adalah isim mausul atau ismul mausul atau kata sambung. Itu contohnya seperti alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina. Itu nanti aturannya dan macam-macamnya kita akan sebutkan di video selanjutnya. Kemudian ada juga isim dhamir atau kata ganti, ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah saya orang pertama, atau kamu orang kedua, atau dia orang ketiga. Ya, diantaranya isim dhamir atau kata ganti ini adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian yang ketiga ada isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya seperti hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai. Ini semuanya nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Kemudian kita akan masuk pada pembagian dari fi'il. Tadi kata ada isim, kemudian ada fi'il. Fi'il atau kata kerja ini dibagi menjadi tiga macam atau tiga bagian berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada fi'il madi atau fi'ilul madi. Ini artinya adalah kata kerja lampau. Contohnya seperti kataba artinya telah menulis, akala artinya telah makan. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari atau fi'ilul mudhari. Ini kata kerja sekarang atau yang akan datang. Itu contohnya seperti yaktubu sedang menulis atau yakulu sedang makan. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar atau fi'ilul amri. Itu adalah kata perintah. Kalau perintah kan pasti belum dilakukan, ya kalau melihat waktu itu pasti waktu yang akan datang. Itu contohnya seperti uktub artinya tulislah, atau kul makanlah. Jadi perubahan bentuk kata dari satu kata atau kata kerja ke lainnya itu kalau kita lihat di sini mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar. Itu kalau kataba bisa menjadi kataba yaktubu uktub, atau akala yakulu kul. Nah, nanti kita akan mempelajari secara rinci di video yang selanjutnya. Itu pembagian kata atau pembagian kata kerja. Kemudian ada juga macam-macam fi'il yang lainnya yang akan kita bahas di sini. Di antaranya adalah fi'il mabni ma'lum. Ya, ini adalah kata kerja aktif. Contohnya seperti yaktubu. Ya, kalau yaktubu contohnya adalah artinya adalah menulis. Kalau yang fi'il yang lainnya di antaranya adalah fi'il mabni majhul. Itu contoh adalah kata kerja pasif. Itu contohnya seperti yuktabu artinya ditulis. Kemudian juga ada fi'il yang lainnya, diantaranya adalah fi'lun nahi atau kata kerja larangan. Contohnya la taktub artinya jangan menulis. Jadi ini perubahan yang nanti akan disebutkan aturan-aturannya secara rinci di video-video selanjutnya. Kemudian pembagian kata yang ketiga adalah harf atau kata tegas. Ini harf adalah sebagai kata tegas penegas dalam suatu kalimat, baik itu kata sambung atau kata keterangan ataupun yang lainnya. Contohnya adalah min, dari artinya dari, dan wa artinya dan lain-lain nanti akan disebutkan secara rinci di video selanjutnya. Ya, demikian teman-teman adalah materi yang akan kita pelajari di kelas ini. Semoga Allah memberikan kita pertolongan dan kemudahan sehingga kita bisa mempelajari dengan mudah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.